Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi dengan Sohib Muhammadiyah. Masih bersama dengan Ustadzah Dian. Kali ini Ustadzah akan membahas tentang perguruan Muhammadiyah. Jadi melanjutkan pada video part 1 yang kemarin. Video ini merupakan part 2. Kalian harus menyimak video part 1-nya terlebih dahulu di channel YouTube Sohib Muhammadiyah. Dan sebelum pembelajaran, Ustadzah ingin memberikan pengumuman kepada kalian. Pengumumannya adalah, pada video part 2 ini, kalian akan menemukan jawaban dari persoalan yang Ustadzah berikan pada video part 1 kemarin. Jadi di video part 1 kemarin, Ustadzah memberikan persoalan berupa mengapa sistem pendidikan pada waktu itu kurang memuaskan dan kurang sempurna menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan merintis perguruan Muhammadiyah. Nah, untuk menemukan jawabannya, yuk langsung aja kita bahas materi hari ini. Yang pertama kita bahas dulu sistem pendidikan yang ada pada waktu itu. Jadi pada waktu itu ada 2 jenis sistem pendidikan. Yang pertama pondok pesantren tradisional. Namanya saja tradisional ya Sohib. Jadi tidak mengenal kelas, lama belajarnya tidak ditentukan, dan tidak ada evaluasi seperti UTS, penilaian akhir semester, atau ujian nasional, atau ulangan harian atau semisalnya lah. Kemudian pada pondok pesantren tradisional ini, pondok pesantren hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dan juga tata bahasa Arab seperti nahwu, shoraf, tauhid, tasawuf, dan juga tajwid. Kemudian sistem pendidikan yang kedua adalah sekolah Belanda. Pemerintah Belanda saat itu menyelenggarakan lembaga pendidikan yang ditujukan bagi anak-anak pribumi, namun hanya untuk kalangan orang kaya dan juga pejabat. Sementara anak-anak dari kalangan masyarakat umum tidak dapat belajar di sekolah Belanda ya teman-teman. Kemudian di sekolah Belanda ini hanya mengajarkan pelajaran umum tanpa mengajarkan pelajaran agama. Jadi tujuan sekolah ini semata-mata hanya untuk membentuk akal dan kecerdasan tanpa menyinggung atau menumbuhkan hati dan perasaan yang dapat menumbuhkan akhlak mulia. Nah, meskipun tidak mengajarkan pendidikan agama, namun sekolah Belanda ini sudah menggunakan metode pendidikan yang modern seperti kurikulum, meja, bangku, dan papan tulis atau bisa disebut sebagai kelas. Nah, teman-teman bisa menyimak model sekolah Belanda itu di film Sang Pencerah. Jadi di film Sang Pencerah itu ada sesi ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajar di sekolah Belanda. Jadi di situ sudah terlihat ada bangku, kemudian ada kursi dan sudah menggunakan papan tulis. Nah, dari sini kita sudah menemukan jawabannya ya teman-teman, mengapa pendidikan pada waktu itu dirasa belum memuaskan atau kurang sempurna. Nah, kita fokus pada mata pelajaran yang diajarkan. Kalau pondok pesantren itu hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama, dan kalau sekolah Belanda itu hanya mengajarkan pelajaran umum. Jadi, pelajaran umum dan pelajaran agama itu terpisahkan dari lembaga pendidikan yang ada pada waktu itu. Nah, bentuk dan sistem pendidikan yang seperti ini menyebabkan tidak seimbang dan harmonisnya perkembangan peserta didik. Karena pada satu sisi peserta didik semangat dan giat melaksanakan ajaran agama sehingga membentuk pribadi yang kokoh terhadap agamanya. Namun di sisi lain peserta didik tidak menguasai ilmu pengetahuan umum dan bisa menyebabkan mudah ditipu oleh penjajah Belanda. Begitupun sebaliknya, sekolah Belanda peserta didik hanya mendapatkan kecerdasan atau intelektual saja, namun tidak
menumbuhkan peserta didik memiliki akhlak yang mulia atau memahami tentang ajaran agamanya. Begitu Sohib Muhammadiyah. Sekarang sudah jelas ya mengapa sistem pendidikan pada waktu itu kurang memuaskan. Nah, akhirnya setelah mengamati adanya kelebihan dan kekurangan dari sistem pendidikan di pondok pesantren tradisional dan juga di sekolah Belanda, akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah atau perguruan Muhammadiyah yang berbeda dari keduanya, yakni mendirikan perguruan yang mengajarkan dua mata pelajaran sekaligus, yakni mengajarkan agama namun juga mengajarkan ilmu pengetahuan, karena bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan keduanya itu sama penting untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bahas tentang sekolah atau perguruan Muhammadiyah yang pertama. Nah, didirikan pada tanggal 1 Desember tahun 1911 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi perguruan Muhammadiyah ini didirikan sebelum Muhammadiyah itu sendiri diresmikan ya teman-teman. Kemudian tempatnya itu masih di ruang tamu rumahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan mata pelajaran yang diajarkan seperti yang Ustazah sampaikan tadi adalah mata pelajaran umum dan juga mata pelajaran agama. Dan di awal berdirinya perguruan Muhammadiyah yang pertama ini hanya memiliki 9 peserta didik. Namun seiring berjalannya waktu, kita tahu ya teman-teman, perguruan Muhammadiyah yang sekarang ini sudah banyak sekali, bahkan memiliki jutaan peserta didik dari PAUD hingga ke perguruan tingginya. Nah, 9 peserta didik ini merupakan anak-anak yang kebetulan masih memiliki hubungan kerabat dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian guru yang mengajar di perguruan Muhammadiyah itu hanya ada satu, yakni pendirinya, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, selama 7 bulan, Kiai Haji Ahmad Dahlan hanya mengajar seorang diri. Akhirnya, setelah 7 bulan kemudian, beliau mendapatkan bantuan pengajar mata pelajaran umum oleh organisasi BU atau Budi Utomo. Begitu ya, Sohib Muhammadiyah sudah kenal sekarang ya dengan perguruan Muhammadiyah yang pertama. Kemudian fungsi perguruan Muhammadiyah. Nah, Ahmad Dahlan mendirikan perguruan Muhammadiyah tentu tidak cuma-cuma. Pasti ada fungsi untuk kebaikan, kemaslahatan umat atau kemaslahatan bersama. Nah, apa saja sih fungsi perguruan Muhammadiyah? Yang pertama, ada fungsi pendidikan. Jadi, maksud didirikannya perguruan Muhammadiyah ini untuk membantu anak-anak yang tidak mampu supaya tetap bisa bersekolah. Biar anak-anak yang tidak mampu itu bisa menikmati pendidikan juga. Makanya Muhammadiyah memberikan sumbangan melalui amal usahanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa berupa perguruan Muhammadiyah ini. Kemudian fungsi yang kedua itu adalah fungsi pelayanan. Jadi sebagai sarana untuk melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan. Misalnya ada warga yang tidak bisa membaca surat. Nah, bisa bertanya kepada peserta didik di perguruan Muhammadiyah atau kepada guru di perguruan Muhammadiyah begitu. Kemudian fungsi yang ketiga itu adalah fungsi dakwah. Jadi perguruan Muhammadiyah ini menjadi sarana penyampaian dan juga sarana untuk mengajarkan dan mengamalkan kebaikan untuk kemaslahatan orang banyak. Jadi melalui perguruan Muhammadiyah ditanamkan nilai-nilai ajaran Islam seperti keimanan, ketakwaan, dan juga akhlak mulia sebagai dasar dan pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.
Kemudian fungsi yang terakhir adalah fungsi kaderisasi. Teman-teman tahu ya, kader. Kader itu adalah calon penerus. Jadi fungsi kaderisasi itu untuk memperkenalkan dan membentuk alumni atau lulusannya agar menjadi calon pemimpin Muhammadiyah yang sanggup dan mampu meneruskan estafet perjuangan Muhammadiyah dalam berdakwah. Begitu ya teman-teman. Dari sini kita bisa mengambil poin-poin kesimpulannya ya. Namun pada sesi ini Ustadzah ingin kalian yang menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi kerjakan soal di bawah ini ya. Yang pertama, apa alasan Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan perguruan Muhammadiyah? Yang kedua, identitas sekolah Muhammadiyah yang pertama itu seperti apa? Dan yang terakhir, apa saja fungsi perguruan Muhammadiyah? Kerjakan di buku tulis kemuhammadiyahanmu dan jangan lupa diberi tanggal. Oke, kalau begitu cukup sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya Ustadzah Dian mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga bermanfaat dan nantikan selalu kelanjutan dari video ini. Oke, jangan lupa presensi di kolom komentar dengan format nama, kelas, dan nama sekolah. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.